Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian Indonesia dan segala hal yang juga kemudian berpengaruh terhadap kehidupan kebangsaan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fem Station. Dan Famers, hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021, kita mendapat kabar baik di mana angka atau laju pertumbuhan kasus positif COVID-19 berkurang cukup signifikan. Sekarang ada di angka 28 ribuan dan angka kesembuhan meningkat cukup pesat, sekitar 39 ribuan, dan angka kesembuhan merupakan angka yang terbesar sepanjang COVID pertama kali terlacak di Indonesia pada Maret 2020. Namun di balik itu pemerintah tetap memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 2 Agustus 2021 yang akan datang. Perpanjangan PPKM ini dirasa perlu mengingat masih cukup tingginya kasus positif COVID di Indonesia. Dan di saat yang sama, angka kematian juga masih terbilang sangat tinggi. Saat ini, angka kematian masih ada di kisaran 1.400-an per hari. Kita akan membahas mengenai perpanjangan PPKM level 4 dan tingginya angka kematian. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di COVID-nomics Fem Station kali ini. Yang pertama narasumber tetap COVID-nomics, Dr. Iman Sugema, dosen Fem IPB University, dan yang kedua adalah Dr. Tirta Mandira Hudi, seorang influencer, seorang dokter, seorang relawan COVID-19. Apa kabar Pak Iman, Dr. Tirta? Baik-baik saja, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi saat ini kasus COVID menunjukkan ada penurunan di hari ini, tapi tetap angka kematian terbilang tinggi. Saya ingin ke Dr. Tirta dulu, mungkin mengupdate selama ini PPKM sejak tanggal 3 Juli 2021 diberlakukan hingga saat ini, dan kemudian akan diperpanjang hingga 2 Agustus nanti oleh pemerintah. Apakah sudah bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penyebaran wabah ini? Ya, kalau saya sebelumnya pengen memperjelas dulu ya buat kawan-kawan yang nonton di sini. Jadi kita luruskan dulu, memang angka COVID hari ini 28.000, tetapi spesimennya menurun di angka 160.000. Jadi kita harus pastikan ya bahwa sebenarnya jangan pernah takut sama kenaikan angka positif COVID, asalkan memang spesimennya itu sesuai standar WHO, di mana Pak Jokowi kan mentargetkan 300.000 sampai 500.000. Kalau kita menghitung, sebenarnya kurang 1 angka lagi. Jadi kalau misalkan tadi 28.000 positif dibagi dari 160.000, jadi sebenarnya masih terjadi positivity rate di atas target, yaitu 12-16%. Yang harusnya benar adalah, yang kedua adalah angka kesembuhan. Angka kesembuhan itu nggak bisa jadi patokan PPKM itu bisa diperpanjang apa enggak. Kenapa? Karena juga banyak, karena saya melayani telemedicine gratis, jadi saya melayani hampir 800 sampai 1.200 pasien per hari telemedicine. Jadi per hari ada 7.000 saya atasin yang sampai sekarang. Dan banyak orang itu sebenarnya positif COVID, bergejala probable, tapi mereka nggak bisa swab. Jadi angka kesembuhan itu nggak bisa jadi patokan, karena yang lapor positif COVID pun juga enggak gitu. Yang jadi patokan itu adalah positivity rate. Jadi spesimennya dicek dengan angka yang terbukti positif itu berapa. Dan normalnya kalau mau PPKM itu dilonggarkan, positivity rate harus under 10%. Itu udah kejawab berarti. Syarat PPKM dilonggarkan adalah positivity rate harus di bawah 10%. Jadi kita nggak bisa. Terus yang kedua, angka kematian kita itu sekarang nomor 2. Angka kematian harian Indonesia itu paling tinggi adalah jantung, yaitu 1.600 sampai 1.700 per hari dari cardiac arrest. Nomor 2 dulu adalah cancer, 550 orang per hari. Nomor 3 adalah TBC 250 dan kecelakaan nomor 4 98. Sekarang COVID di angka 1.400 dan itu sangat tinggi. Otomatis dari yang positif total ya, yang kematian 1.400 itu akan membebani banyak hal. 1, relawan penanganan jenazah yang pemulasaran COVID itu di luar kontrol. Kedua, kekurangan lahan untuk pemakaman. Yang ketiga adalah ini sebagai pertanda bahwa ada 2 hal. 1, berarti kita harus evaluasi apakah yang meninggal COVID ini karena lemah penanganan, atau kedua karena komorbid, atau karena vaksin, karena belum divaksin, jadi rata-rata belum divaksin, atau memang karena langsung varian baru, dan ini harus dievaluasi. Kalau dari RSCM, 60% terkena COVID itu adalah dengan komorbid, obesitas, dan DM.
Sementara kalau dari pasien-pasien rata-rata yang komorbid meninggal di isoman itu karena dehidrasi, kekurangan nutrisi, dan telat penanganan. Tapi kalau dari telemedicine kawan-kawan, itu karena orang-orang lansia itu takut ke rumah sakit dikarenakan hoax. Jadi kembali ke pertanyaan utama, apakah PPKM ini efektif atau tidak? Jawabannya jelas, tidak efektif kalau tidak diiringi satu, warga masyarakat yang terdampak bansos itu diberikan bantuan. Sesuai dengan aspirasi saya di tahun lalu 20 Maret bareng kawal COVID, yaitu kita memiliki sebuah undang-undang itu karantina wilayah, di mana saat itu ketika ada wabah, maka selayaknya warga harusnya diberikan bantuan. Tetapi karena kita kekurangan budget, maka kita tidak mengaktifkan UU itu dan menggunakan istilah PSBB, PSBB transisi, PPKM mikro, PPKM darurat, dan sekarang PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Dan PPKM ini akan efektif jika masyarakat yang terdampak pandemi ekonominya itu di cover pemerintah, sehingga mereka tidak memaksakan diri untuk keluar mencari uang. Selama ada mobilitas, maka penularan akan terus terjadi dan potensi mutasi akan terus terjadi. Karena mutasi itu terjadi karena virus itu menggunakan inangnya di dalam tubuh manusia. Virus itu nggak bisa berkembang di luar, nggak bisa dia berkembang di meja, nggak bisa. Virus hanya bisa berkembang menggunakan energi di dalam sel-sel manusia yang kebetulan reseptornya ada di sel-sel pernapasan. Nah, kalau misal nggak bisa, maka jangan ada PPKM yang diperketat tutup total. Mau nggak mau, warga harus diperkenankan. Dan itulah kebijakan Pak Jokowi kemarin. PPKM level 4 mengizinkan seluruh usaha rakyat yang kecil-kecil itu dibuka. Karena itu adalah protes dari saya dan kawan-kawan yang mengatakan, karena banyak masyarakat yang tidak mau swab itu karena nggak ada duit. Dan itu banyak. Dan kedua, banyak masyarakat yang kena COVID nggak mau ke rumah sakit karena nggak ada duit, dan itu banyak, padahal gratis juga. Dan banyak masyarakat yang nggak mampu beli masker, karena satu masker medis itu Rp4.000. Jadi kalau dia 4 anggota keluarga, dia harus punya Rp16.000. Kalau dia penghasilan harian, tentu nggak ke cover. Otomatis, satu-satunya cara, jangan menutup semua. Dan ini mau nggak efektif. Nah, solusinya mengalihkan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Dan itu diakui. Maka ada perbaikan puskesmas, lalu penaikan tingkat stok obat, terutama yang pengurang gejala, dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas vaksinasi. Kota sekarang yang nomor 1 itu adalah Jakarta, kita harus akui, karena ibu kota negara, dan ibu kota provinsi, pusat pemerintah, pusat bisnis, sekarang sudah mendekati angka 80% dari target sudah di dosis 1. Nomor 2 adalah Bali, nomor 3 Jogja, 4 Kepri. Jadi, vaksinasinya harus diperkencang, dan vaskes ini diamankan rujukannya dan obat, sehingga tenaga kesehatan tidak burn out, dan tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit, tapi penumpukan pasien ada di puskesmas. Karena pada kenyataan, orang tuh takut ke puskesmas karena tidak ditangani, jadi mereka shortcut ke rumah sakit, sehingga terjadi bottleneck di rumah sakit. Nah, sementara masyarakat yang kecil, kalau tidak bisa diurus dengan bansos, mau nggak mau masyarakat kalangan menengah ke bawah yang penghasilan harian harus dibuka, dan itu di ACC, warteg, PKL, bengkel motor, cuci, laundry, sampai outlet sembako dibuka semua. Dan yang ditutup adalah mal dan restoran. Nah, itu secara umum gambaran di Indonesia. Jadi buat kawan-kawan, kalau ada yang tanya di sini yang nonton dan menanyakan COVID itu konspirasi, COVID nggak ada karena apa-apa COVID. Saya bilang ya, setiap hari ada penyakit yang masuk ke rumah sakit. Dan saya juga menangani itu penyakit tonsilitis, otitis media, DB, itu banyak. Tapi kan nggak mungkin kita update. Kenapa? Karena kita fokus ke virus baru. COVID itu virus baru. Kalau sampean pengen saya update, nggak apa-apa. Tapi jangan stres lihatnya. Saya bisa update tiap hari. Nanti media sosial saya jadi rekam medis. Kan nggak mau. Kita update COVID bukan karena konspirasi. Karena COVID ini adalah hal baru. Dan Indonesia lagi proses mengontrolnya. Dan kita sekarang harusnya bersyukur. Karena sudah mulai agak membaik. Ini sesuai janji Pak Luhut. Efektifnya PPKM terlihat 1 minggu. Tetapi satu hal harus dipastikan. Korupsi bansos tahun lalu itu sangat mempengaruhi keberhasilan PPKM tahun ini. Seandainya tahun lalu nggak ada korupsi bansos, mungkin PPKM kali ini akan lebih bagus dan efektif karena masyarakat percaya sama pemerintah. Tapi karena tahun lalu ada korupsi bansos, masyarakat akhirnya sudah antipati dan menganggap COVID itu apalah seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Dan kita jangan kemana-mana dulu. Oh enggak. Saya soalnya harus balas pasien, jadi saya sambi dulu. Ya boleh sambil dulu. Penting ini ada 83 chat ya kan. Oke. Soalnya hari ini kemarin 2 pasien saya meninggal. Hari pertama aman. Total pasien saya ada 7 meninggal. Ini 1 lagi meninggal. Selama berapa hari Anda sudah membuka layanan free itu?
Dari awal, cuma dari awal. Nah, yang pakai telepon, yang pakai WhatsApp segala macam. macam. Dari dulu saya buka. Dari dulu saya buka karena kan saya praktek dan saya relawan Kemenkes, tapi saya nggak mau terima gaji agar saya bisa mengkritisi pemerintah. Ntar kalau saya terima gaji, kritik pemerintah dibilang munafik, ya kan? Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah saya kemarin kenapa sebenarnya 100 pasien per hari saya menerima telemedicine. Cuman karena hoax-nya itu beredar sangat parah dan banyak netizen yang kayak nggak percaya, akhirnya saya nekat membuka flyer saya sendiri bersama rumah sakit, isi nomor saya. Ternyata yang konsultasi 1.000 orang per hari. Wah, 1.000 orang saya balas sendiri, bosku. Oke. Saya sebenarnya ke Pak Iman dulu. Ternyata masyarakat itu yang chat ke saya itu rata-rata nggak swab, tapi gejala COVID. Jadi mereka tuh bingung. Masyarakat kita tuh penuh dengan kebingungan. Mau lapor swab, nggak punya duit. Ada yang bahkan sampai ngenes bilang kayak gini di chat, salah satu, Dokter Tirta, saya sekeluarga itu jelas banget gejala COVID. Saya tahu, Dok. Tapi saya sekarang cuma punya di dompet Rp800.000. Jadi saya prefer daripada buat swab, saya lebih baik minta obatnya aja, Dok. Saya tulis resep. Sekarang kalau dia cuma punya 800.000, masa saya suruh swab PCR semua 4-4-nya? 3,2 kan? Ya kalau diganti. Kalau enggak gimana? Nah, daripada kayak gitu, probable COVID, saya kasih aja resepnya. Dia isoman, 6 hari, 7 hari, hari ke-8, 9 membaik, hari 14 bisa lolos isoman. Sekarang saya sistemnya kayak gitu. Dari situ saya juga punya data yang saya presentasi ke Kemenkes. Ternyata bottleneck-nya itu di puskesmas. Betul. Kekurangan tenaga, kekurangan obat, PCR di Boyolali masih 2 hari di puskesmas. 1 minggu, Bos. Boyolali itu masih 2 hari. Boyolali itu notabene Jawa Tengah loh. Yang notabene maksudnya 2 hari itu untuk daftarnya. 2 hari itu hasilnya keluar. Kalau di puskesmas Boyolali dikirim ke Solo dulu. Kalau di Papua bisa sampai 2 minggu. Jadi kalau kita bilang orang di daerah Jawa Barat aja bisa seminggu kok hasilnya keluar. Jadi yang makanya mengecewakan itu adalah gimana COVID nggak kelar. Orang vaskes kita itu dari Sabang sampai Merauke aja belum rata. Jadi jangan kaget kalau COVID di Indonesia itu akan sangat sulit ditangani. Dan memang benar. Ini COVID ini tuh membuka sebuah sistem bahwa bukan COVID yang jelek, COVID ini malah membuka sistem, pemerintah kita harus memperbaiki sistem kita. Sistem kesehatan kita yang bermasalah. Loh iya, karena sekarang orang mau vaksin. Ada nih curhat barusan. Dia daftar vaksin, NIK-nya dipakai orang lain. Kok bisa? NIK-nya dipakai orang lain. Jadi udah ada yang pakai duluan. Pakai NIK dia. Loh, NIK kan satu orang satu. Jadi dia datang tuh ternyata di datanya sudah terdaftar. Jadi dia mau vaksin. Ya kan? NIK dia tuh dipakai orang lain. Sudah gitu doang. Itu kan berarti kan, loh, kan pertanyaannya, kalau NIK-nya dipakai orang lain, kacau dong berarti database-nya. Terus masih ada di Indonesia, EKTP difotokopi. Namanya aja EKTP, elektronik KTP. Tapi mau vaksin harus difotokopi. Iya. Terus yang lu bingung, KTP-nya hilang. Terus mau penerbangan harus surat vaksin. Nah, surat vaksin harus pakai KTP. KTP-nya hilang gimana? Muter-muter. Jadi kan harusnya bisa pakai KK. Nah, inilah yang harus dibenerin. Di WhatsApp saya dapat gambar hasil dari lab yang menyatakan positif tuh kertasnya sudah jadi bungkus gorengan. Jadi ya. Makanya kan saya bilang hasil tuh kita tuh harus terbiasa dengan digitalisasi. Ya kan? Kita harusnya contoh dari suku Baduy. Kenapa suku Baduy itu COVID-nya 0? Karena leadership-nya kuat. Mereka patuh sama tetua adat. Mereka patuh sama alam. Gak neko-neko, gak makan fast food, hidupnya nyaman, gak makan goreng-gorengan, gak kena pabrik, gak kena polusi. Nah, suruh cuci tangan, suruh jaga jarak. Nah, kita itu leadership-nya aja tuh gak bagus dari pusat ke daerah. Pusatnya oke, keren narasinya. Gubernurnya oke, keren. Bupatinya oke, keren. Tapi apakah ketua RT, ketua RW-nya keren? Apakah camat sama lurahnya keren? Kalau misal camatnya sudah info salah, itu bayangin semuanya akan salah. Oke. Nah, inilah yang jadi penting. Penanganan pandemi itu sosok pentingnya adalah di leadership masing-masing daerah. Dan kita tahu gara-gara otonomi daerah, maka anggaran-anggaran itu dibalikin ke daerah dan keputusan dari daerah. Kalau dibilang saya sotoy, coba gantian yang handle WhatsApp, telemedicine gantian. Orang itu yang kritik. Kalau saya kritik, ya jangan marah. Karena memang seperti itu. Ya, Anda punya otentifikasi. 1.000 pasien per hari. Ya, hari ini 720 baru dibalas. Nanti biasa nambah 300 di jam 10. Dan ada tipikalnya. Kalau pasien japri pagi hari, itu biasa pasien gejala ringan. Pasien yang ganas tuh japri di atas jam 12 malam. Karena biasanya udah panik gitu ya. Ya, oksigen kritis, panik. Nah, Anda tidurnya kapan?
Apa? Tidurnya kapan? Loh, saya tidur jam 2 sampai jam 4. Loh, dokter itu kan bilang, dokter itu adalah orang yang mengedepan gaya sehat, tapi hidupnya dokter itu nggak pernah sehat. Nasehatin jangan begadang. Loh, ya iya, kan di dokter itu nggak sehat hidupnya. Jaga terus, kerja terus, burn out, kena virus terus. Nah, makanya jangan meniru gaya hidup dokter. Ikuti anjurannya, jangan ikuti gaya hidupnya. Itu kan semboyan kami. Kalau para dokter mengatakan, buat para pasien, ikuti anjurannya, jangan ikuti gaya hidupnya. Soalnya kalau ikuti anjuran sehat, ikuti gaya hidupnya, ikut mati nanti malah. Oke, keren. Baik, Febers, Anda silakan juga untuk menanyakan atau berinteraksi dengan dua narasumber kami, silakan melalui chat room, kami sediakan, nanti akan kami bacakan. Kang Iman, ini berarti katanya tadi dinyatakan oleh Dr. Tirta, COVID ini sebenarnya membuka semua problem yang ada di Indonesia. Sistem bermasalah, sistem kesehatan bermasalah, sistem kependudukan bermasalah, sistem kepemimpinan bermasalah, sehingga kita menjadi sulit untuk mengatasi ini. Nah, PPKM ini diperpanjang. Ini salah satu ikhtiar atau nanti jadi kesia-siaan juga? Enggak, jadi begini ya, kita sebetulnya sangat bersyukur ya, karena sekarang kan PPKM-nya kayak bon cabe, ya kan? Ada level 1, 2, 3, 4, ya kan? Ya. Nah, sebetulnya ini kan menunjukkan bahwa at least kita punya guidance, terutama bagi para pemimpin di daerah. Kalau daerahnya itu level 1, ya kan, kemungkinan 8, ya kan, tidak binary. Kemarin kan binary, tiba-tiba PPKM darurat. Ya. Sehingga semua orang terkaget-kaget, ya kan? Kalau sekarang pemerintah daerah nih, karena keputusannya berada di daerah, pemerintah daerah tuh punya acuan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan, tentunya yang sesuai dengan levelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perbaikan sistem kesehatan baik tingkat nasional maupun di daerah ini memerlukan partisipasi dari masyarakat, ya, memerlukan partisipasi masyarakat. Seperti misalkan kemarin waktu kita diskusikan itu kan basisnya adalah RT, ya kan? Untuk bansos itu basisnya RT, artinya semua database itu kalau updatingnya bisa dari mulai level RT atau bahkan mungkin level individu dengan verifikasi yang bertingkat. Nah, kalau terjadi demikian, maka kita akan punya sistem kesehatan yang bottom up, ya kan? Sistem kesehatan bottom up. Tinggal kemudian pemerintah pusat maupun daerah itu menentukan supply chain, ya kan? Sekarang kalau obat Ivermectin atau apapun, Avigan, ya kan, langka gitu kan, bisa ketahuan tuh di map, ya kan gitu. Nah, karena sistemnya menjadi terintegrasi. Artinya mumpung ini adalah dalam rangka menyelesaikan masalah COVID-19 ini, maka kita harus mampu untuk bikin sistem kesehatan yang efektif, ya, kira-kira begitu. Termasuk dalamnya kalau orang cari bed atau cari tempat tidur, tempat perawatan itu ya cukup online dan dikasih tahu bahwa ini gratis dan lain-lain. Kira-kira begitu. Oke. Dokter, ini kan sudah 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun, dan kemudian sistem kesehatan kita sudah terus-menerus dibebani dengan tugas ini. Beberapa dokter sudah meninggal, dan kemudian juga anggaran sudah cukup banyak terpakai. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dekan, Prof. Nunung. Dengan situasi yang seperti ini, seberapa tahan dan sampai kapan sektor kesehatan kita mampu menghadapi pandemi ini? Kalau dijawab seberapa kapan sih, mungkin sampai akhir tahun. Akhir tahun ini masih kuat. Ya, karena akhir tahun ini kan bukan dijanjikan sih, akhir tahun ini kan kalau diduga gini, Pak Dekan, satu bulan terakhir kita tuh 1 juta kasus. Kita tuh mencapai 1 juta kasus
hanya dalam waktu 1 bulan. 1 juta pertama 6 bulan, 1 juta kedua itu cuma 2 bulan, 1 juta ketiga 1 bulan. Itu sebulan. Jadi kalau ini tidak dikontrol dengan baik, ini deretnya itu deret ukur ya. Ya kan? Pangkat. Eksponensial. Jadi ini bisa jadi kalau misalnya nggak dikontrol dengan baik, ini bisa 2 minggu, bisa 1 juta. Makanya ini dikontrol dengan 10.000. Kalau misalkan ini terjadi sehari nyembus 100.000 kasus, itu yang ada paling sampai akhir tahun kita kayak genosida. Matinya milih. Ini kan udah meninggalnya 1.400 per hari. Iya. Dan rata terus tiap hari. Rata terus. Dan ini nggak bisa, sulit turunnya. Jadi sebenarnya yang membuat kalau ditanya Vaskesnya sanggup apa enggak, sanggup aja. Cuman kita milih mana yang mau hidup, mana yang mati. Apa dasar pilihannya apa biasanya? Triase kan, kegawat daruratan. Jadi kalau yang gawat ya sudah gitu ya. Kalau kan triase itu ada hitam, hitam itu tidak bisa ditolong, merah, kuning, hijau. Kalau hijau dia di isoman, kuning itu harusnya masih di rumah sakit, cuman karena penuh di isoman, yang ini yang banyak meninggal di saat di isoman, yang merah dirawat di ICU isolasi, yang hitam tuh kalau udah nggak ada harapan hidup. Dan hitam ini dipakai kalau misal generasinya bencana. Jadi misal kita kebencanaan tuh, rame banget kan, triase nih udah nggak bisa hidup, ya udah. Itu namanya do not resuscitate. Dan kita bisa mencapai fase itu kalau fasenya kolap. Dan kita kan nggak nakut-nakutin. Karena ini baru COVID. Emang COVID doang rumah sakit nangani? Enggak. In fact, tetap ada 1.600 kematian per hari karena jantung. Jadi kalau misalkan ada orang sakit jantung sama orang sakit COVID nggak bisa ditolong, sementara dia butuh ICU, orang-orang kalau misalnya kolaps, dia akan nolong yang jantung dulu. Karena kemungkinan hidup yang jantung ini masih bisa. Golden period. Tapi kalau COVID, sudah hancur nih, saturasi 50, udah nggak bisa. Pasti DNR. Donor resuscitate. Itu yang terjadi kalau misal fasilitas kolaps tidak diurus dengan baik, maka terjadi kematian massal. Ada pemulihan nggak dalam beberapa waktu terakhir PPKM? Untuk ya, itu yang pertama dulu kan tanyanya Pak Dekan itu. Tanyanya Pak Dekan kan, kalau ini tidak ditangani dengan baik, apa yang terjadi sama nakes tuh? Nakesnya kemungkinan akan nambah banyak yang meninggal. Dan satu dokter tuh menangani 15.000 pasien per tahun. Jadi kalau kehilangan satu pasien ya hancur, lebur. Jadi kalau misalkan satu dokter, dia 15.000 ini yang tidak terlayani. Dan total sampai detik ini kan senior saya kemarin juga meninggal, itu R9 di Sarjito. Guru saya udah meninggal 2, teman saya meninggal 3. Ya. Nah, jadi kalau pada dasarnya yang harus kita jadikan pemahaman adalah kalau ini dipaksa terus ya nakesnya banyak meninggal, karena nakes banyak meninggal pasti pasien banyak yang ketolong dong, pasti banyak pasien meninggal dong. Ya udah, itu yang terjadi. Dan ingat, 100 tahun yang lalu itu kita kena flu Spanyol yang meninggal 30% dari populasi penduduk di Indonesia, di mana tertinggi di Madura sama Jawa Timur. Jadi ingat, kita sudah mengalami fase yang sama 100 tahun yang lalu. Dan influenza alias flu Spanyol sampai sekarang aja masih ada. Jadi yang kita kritisi dari pemerintah adalah jangan pernah target iming-iming gimmick. November pasti hilang, nggak ada itu kayak gitu. Karena pada dasarnya flu Spanyol aja masih bertahan 1 abad. Jadi tolong jangan dipolitisasi. COVID itu COVID, COVID ya COVID. Mau kamu oposisi, mau kamu petahana, kena COVID ya COVID aja. Jadi jangan menggunakan isu COVID itu untuk isu kampanye, satu. Jangan menggunakan COVID untuk isu kudeta, salah juga kayak gitu. Jadi lupakan dulu persaingannya, kita fokus dulu penanganan. Kenapa? Kamu kalaupun COVID-nya nggak kekontrol, nggak akan ada, mungkin bisa aja kamu nggak akan bisa berdebat tahun depan. Tahun lalu yang kena COVID mungkin adalah orang-orang yang mobilisasi ke luar negeri. Tahun ini orang desa udah kena COVID, udah mati, dan nggak ketolong, dan kemakan hoax. Dan ini baru Jawa yang notabene kena. Nah, bayangin kalau luar Jawa yang kena semua. Ini baru Jawa yang ketar-ketir nih sama Bali. Baru Jawa, Bali. Ingat kawan-kawan semua yang mendengarkan, ini baru Jawa, Bali. Belum Sumatera, belum Sulawesi, belum Kalimantan. Jadi bayangin kalau COVID-nya itu mendestruksi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sistemnya lebih parah. Oh iya, orang puskesmasnya nggak sebagus di Jawa. Saya kan pernah dinas di Luwuk. Luwuk itu 10 jam dari Palu. 10 jam dari Poso. Sinyalnya cuma ada 1 brand doang. Dekat Banggai. Jadi ini yang harus jadi patokan. Kalau misalkan ini tidak selesai di Jawa Bali, bayangin kalau seluruh Indonesia yang kena. Dan kita negaranya itu nggak kayak India yang jalur darat, yang ambulan tuh bisa lewat jalan tol atau helikopter. Kita tuh jalurnya laut. Bayangin kalau orangnya kenanya di dekat-dekat pucuk Manado gitu kan, harus kemana-mana pakai boat atau Papua, yang kalau menolong orang tuh harus 3 hari 2 malam naik speedboatnya. Kalau COVID kena di Jawa Bali oke, tapi COVID kena Papua gimana rasanya? Kita gimana? Bayangin perasaan warga yang di sana.
karena saya pernah teman saya dinas di situ. Ya. Makanya kita harus itu bersyukur. Orang di Jawa Barat ini harus bersyukur banget. Loh, tapi kan saya nggak bisa makan. Itu dirasain sama warga Papua dari dulu. Nah, ini yang harus kita tahu. Di balik kesusahan kita tetap harus bersyukur karena kita masih hidup. Tapi kalau kalian nggak percaya, ada orang-orang yang nggak bisa hidup, sudah kena COVID, nggak ada duit. Pusing itu kepalanya. Makanya kita menyuarakan kan, itu kewajiban negara untuk mengurus mereka. Jangan lepas tangan. Nah, karena nggak kuat, ujungnya benar kan? Warga kecil dibolehkan usaha lagi. Kenapa? Karena emang nggak kuat ngurus duitnya. Ya. Itu pada intinya. Intinya secara nggak langsung mengakui memang bebannya ini terlalu banyak ngurus vaksin. Ya, oke, tadi dari pertanyaan itu, makanya saya tanyakan sudah seberapa baik perbaikan yang dilakukan terhadap sistem kesehatan selama ini. Saya harus akui perbaikan ini karena faktor pemimpinnya. Pemimpinnya Pak Luhut. Pak Luhut baru megang penanganan COVID. Baru kemarin dong. Ya emang. Tanggal 3 Juli ini. Saya justru bertanya sama Pak Erlangga. KNPCI. Loh, ingat loh, penanganan COVID itu kan otonomi daerah ya. Ya. Jadi dari pusat ke kepala daerah. Benar ya? Kalau Jakarta pengecualian karena di ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Oke ya, clear di sini. Nah, kita tahu Satgas COVID itu ada namanya KNPCI, Komite Nasional Pemulihan COVID dan Ekonomi Indonesia. Ketuanya siapa? Pak Erlangga kan. Nah, sekarang kita lihat kepemimpinan Pak Erlangga dan Pak Luhut yang lebih tegas yang mana? Yang membuat PPKM level siapa? Nah, gitu aja. Ketika terjadi leadership yang kuat dan ketegasan yang kuat, maka yang terjadi adalah penanganan COVID akan lebih baik. Bukan kita jilat nih. Ya. Ini fair aja ya. Saya ngerasain sendiri. Kita kan ngeritik udah 18 bulan. Saya kawal COVID, lapor COVID, pandemic talk. Dan buat teman-teman, kita ini diundang 2 kali rapat sama Pak Luhut sebelum penentuan PPKM level 1 sama 4. Kita tuh ngeritik 18 bulan, yang mengundang kita rapat tuh cuma 2 menteri. Satu, Pak Budi Gunadi Sadikin, itu di bulan Januari 2021. Yang kedua, Pak Luhut. Jadi kita tahu aja ya, kita bilang nih, relawan itu sering diajak rapat dan kita ngeritik langsung di depannya. Yang mengatakan bahwa masyarakat nggak makan tuh saya sama kawan. Dan yang mengatakan angka kematian tinggi, itu lapor COVID Mbak Irma sama Mas Ainun kawal COVID. Ya. Yang mengatakan COVID dipolitisasi, itu kawal COVID juga. Jadi dengan pendekatan yang dilakukan sekarang ini, mungkin tidak sampai akhir tahun, masih lewat dari akhir tahun masih bisa bertahan. Kalau misalkan Pak Luhut kan kemarin udah minta maaf, tentu kalau minta maaf sadar dong, harapannya sadar, apresiasi loh, semua pemimpin negara, yang pemimpin dan menteri-menteri negara nih yang COVID-nya naik, itu semua minta maaf. Dan Indonesia pemimpinnya baru minta maaf di kemarin, Pak Luhut, dan diikuti Pak Erick Thohir. Bu, apresiasi. Kalau minta maaf berarti sadar ada yang salah dan harus diperbaiki. Nah, kita amati, dan ternyata hari ini kan spesimen turun. Tapi Pak Budi Gunadi bilang sama Prof. Wiku, spesimen turun itu bisa jadi karena tanggal merah. Oke. Tapi angkanya turun banget nih, 28.000. Otomatis positivity rate-nya 28.000 per 160.000. Itu sekitar 23%. 23.000 per 160.000 itu sekitar 11% sampai 12%. Lumayan daripada 3 minggu yang lalu mencapai 47%. Ini lumayan dong. Tapi PR-nya angka kematian. Nah, makanya karena angka kematian tinggi, ini yang diusulkan. Harusnya pemerintah nge-keep obat itu bukan di telemedicine, karena nggak semua warga desa itu pakai Halodoc. Nah, obat-obatan itu dikasih ke puskesmas, sehingga masyarakat tuh nggak langsung ke rumah sakit, tapi ke puskesmas. Ngeklaimnya pakai BPJS. That's it. Dan itu udah BPJS bisa klaim untuk itu. Ya, harusnya. Kalau pakai telemedicine, itu yang bisa menikmati hanya Jawa Bali. Bayangin kalau di Papua, Manowari, Kendari. Ya nggak usah jauh-jauh, di Sumatera aja mungkin sudah susah ya. Belum tentu orang bisa telemedicine dan belum tentu warga desa tahu cara pakai gadget. Tapi kalau obat dikasih ke puskesmas, puskesmas akan siap. Karena faktanya banyak orang yang WA saya, puskesmas tuh kehabisan obat. Sehingga akhirnya saya ngeresepin sendiri. Dan rumah sakit saya kalau di Jakarta ngirim lewat Gosen. Oke, masih bisa dilayani resepnya lewat. Jadi kita apresiasi, saya apresiasi ada perbaikan di bulan ini, paling nggak di spesimen tembus 300.000 pernah. PR kita sekarang angka kematian. Jadi saya berharap ketegasan Pak Luhut ini terjadi di desa. Di desa juga. Jadi lurah, bupati, camat juga harus awas. Tapi ngomong-ngomong angka kematian masih makin tinggi itu karena itu tadi juga.
sistem ini yang emang tidak bisa mengatasi perbaikan. Karena bottleneck-nya tuh orang tuh ke rumah sakit semua. Orang artinya yang banyak mati itu mereka yang masih tertahan, probable, tidak bisa diobati, belum ada konfirmasi dia COVID atau enggak, ya, dia mati. Ya, dan akhirnya ketika meninggal kan gejala COVID di swab positif. Ya. Jadi orangnya pasti kecewa dong. Saya ada satu kisah pasien yang 2 hari lalu meninggal, ya. Jadi dia itu memang dia nggak sempat swab karena swabnya lama. Dan rumah sakit penuh. Akhirnya ngider mana-mana, dibawa ke puskesmas. Dibawa ke puskesmas itu dalam keadaan kedua kakinya udah cyanosis, jadi membiru karena saturasi di bawah 70 selama 2 jam berturut-turut. Saya udah bilang, ini kalau nggak di PSU lewat, kamu harus siap. Dia bilang anaknya, saya siap karena memang penuh. Jam 4 meninggal. Secepat itu. Makanya saya bilang, orang-orang yang sekarang lewat meninggal itu bukan hanya karena COVID-nya kena komorbid, tapi mereka kurang penanganan, benar-benar kelimpungan semua. Akhirnya orang itu tidak memanfaatkan puskesmas karena puskesmasnya juga nggak ada apa-apa. Nggak ada fasilitas mumpuni. Akhirnya masyarakat shortcut dong ke IGD. Dan ingat, nggak semua rumah sakit itu rujukan COVID. Numpuk dong. Numpuk dong. Kalau numpuk yang terjadi kan berarti akan ada yang tidak tertangani dong. Orang satu kali jaga IGD itu rata-rata yang jaga cuma 4 dokter. Berarti kalau satu dokter nangani 10 pasien, sementara ruangan IGD 14, nggak cukup dong. Itu yang jadi masalah sekarang. Belum lagi Anda katakan tadi penyebab komorbid, obesitas, DM. Tepat. Dan jadi orang Indonesia juga banyak mengalami soal itu juga. Tepat. Dan semua orang nggak tahu. Taunya instan. Apa-apa vitamin. Padahal mereka lupa untuk mencegah COVID itu obesitas. Obesitas itu meningkatkan resiko perburukan COVID 7 kali lipat. Berdasarkan situs dari WHO dan jurnal. Dan komorbid diabetes itu terjadi di Indonesia. RSCM aja 60%-nya COVID itu 60%-nya itu dari yang COVID 60%-nya aja itu DM. Jadi di negara pelahap gorengan ini memang COVID ini bisa merajalela ya. Diabetes bukan gorengan, Mas. Diabetes itu malah dari nasi putih. Oh iya. Karena orang Indonesia kan taunya kalau makan banyak dari nasi putih. Salah. Yang benar kalau makan banyak adalah karbo, protein, dan serat. Nah, orang taunya nasinya banyak, sayurnya dikit. Kebalik yang terjadi. Karena kita itu butuhnya protein juga. Ketika kita sakit, kita tuh karbonya dikit malahan. Kita butuhnya protein, zat pembangun tubuh. Oke. Gitu. Pak Iman ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang ditanyakan ke Dr. Cipto? Enggak. Ini dalam situasi sekarang kan keterbatasan anggaran. Ya kan? Keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan bansos saja kan kita baru dengar-dengar nih, ya kan? Baru dengar-dengar. Belum terrealisasi sepenuhnya. Nah, ini sebetulnya apa sih yang menyebabkan begitu telatnya? Kan seharusnya sebelum PPKM darurat kemarin itu kan bansosnya harus disiapkan, ya enggak? Iya. Nah ini tentunya dengan antisipasi bahwa sebagian besar penduduk miskin, ya kan, tidak mampu untuk hidup tanpa pekerjaan, tanpa bekerja, ya kan? Choice mereka hanya 2, mati karena COVID atau mati karena kelaparan, kan begitu? Iya. Nah, karena itu menjadi sangat basic ya kalau kita evaluasi kemarin menjadi sangat basic kesiapan pemerintah mengumumkan PPKM darurat itu apakah karena hanya COVID-nya sudah terlanjur cepat merebak atau memang hanya sekedar antisipasi keadaan kedaruratan. Kira-kira begitu. Oke. Baik, saya ke Dr. Tirta lagi kalau gitu. Jadi kemarin waktu rapat terakhir PPKM darurat dengan Pak Luhut itu soal bansos dan sebagainya sudah siap belum sih katanya? Dari saya sih, beliau sih mengaku sudah mempersiapkan semua. Kayak ada anggaran dari Bu Sri Mulyani 39 triliun katanya. Ya. Terus habis itu diawasi itu kita udah tahu dari Amin 1. Cuman kan yang kita awasi di sini tuh sebenarnya pengawasan ke bawah. Jadi saya bilangnya gini, kalau memang dari negara tidak bisa memastikan orang-orang
menengah ke bawah ini tidak terdata dengan baik dan tidak semuanya bisa mendapatkan bansos, maka jangan menggunakan istilah PPKM darurat. Jangan melarang mereka untuk kerja. Kenapa? Karena kalau melarang untuk kerja, maka kita harus bisa ganti kehidupannya. Sampean kan kurangnya data. Nah, saya bilang negaranya Pak, negara ini kan kurang data. Akhirnya banyak bansos yang diterima oleh orang-orang yang tidak berhak. Sementara tukang beca aja bisa jadi mereka nggak ke data. Nah, kalau emang nggak bisa, biarkan mereka kerja. Nah, terus gimana dong kalau ya itu udah resiko kita terima kritik. Pasti akan kena. Kalau sampean pus-pusan di pelonggaran, pasti orang kesehatan akan marah, epidemiologi. Tapi kalau sampean lock-lock gede-gedean, yang marah akan pelaku ekonomi. Nah, sampean kalau mau memilih, harus memilih. Dan kalau di tengah-tengah, dua-duanya akan kritik, harus siap. Nggak ada yang paling aman. Ya udah, siap yang nomor 2. Dua-duanya ngeritik. Dua-duanya ngeritik. Nah, terus apa yang bisa diminimalisasi untuk orang yang bekerja supaya nggak menambah problem lagi? Ya akhirnya kan kerja, karena mereka nggak bisa mengurus kayak gitu, mengurus mereka. Ya akhirnya buka warung kecil. Kenapa? Karena diakui secara nggak langsung, negara mengakui memang nggak sanggup mengurus mereka. Dan nggak sanggupnya itu bukan duit, data. Loh, kenapa saya bisa ada tapi kemana dikasihnya juga jadi problem ya? Data, makanya kan kita bilang negara ini tuh butuh ahli statistik dan ahli-ahli epidemiologi yang banyak. Jadi ya banyak sebetulnya, cuma tidak tersistematika semua. Tepat. Yang terjadi adalah kita itu data penduduk aja, masa 1 NIK dipakai vaksin 2 orang tuh gimana? Data penduduk kan harusnya 1 orang 1. Ya. Itu aja paling simpel. EKTP, namanya EKTP, tapi masih difotokopi, itu bukan EKTP. Iya, itu KTP aja, fisik. KTP itu namanya kan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang harusnya dijadikan masukan buat masyarakat dan masukan buat pemerintah. Perbaiki data lah, perbaiki sistem rujukan. Pemerintah sudah banyak dikritik dan tadi Anda katakan sudah nerima masukan yang cukup banyak. Makanya kalau ada orang nih, jujur saya minta maaf nih kalau ada orang dari Pilpres pro Pak Jokowi dan Tirta ngeritik pemerintah anti Jokowi. Kadrun. Loh, saya bilang, bos, emang COVID itu milih kadrun sama cebong, bos. maaf nih, COVID itu nggak milih kita pro siapa. Kalau apes kena ya kena aja gitu loh. Kalau kita nggak jaga prokes ya kena aja. Dan kedua, ketika saya memuji pemerintah, contoh yang gerakan vaksinasi gratis zaman itu kan dideklarasi Pak Jokowi tanggal 12 Januari. Ya. Dibilang cebong, penjilat tuh. Sorry banget nih bos. Gue kagak peduli narasi lu mau anti atau mau ngeritik kayak mau oposisi kayak gue kagak peduli bos. Cuman yang gue pedulin, lu mau oposisi sekuat apa, mau petahana sekuat apa. Mereka tuh juga nggak akan peduli kalau lu kena COVID dan sekarat. Yang tolong diri lu tuh adalah diri lu sendiri sekarang, jaga diri. Lupain dulu lah itu debatnya. Kritik Anda ke masyarakat tidak cuma soal ya terpolarisasi residu politik. Polarisasi ini parah loh, Pak. Cebong sama kadrun dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga sikap dasar yang memang mereka abai juga, nggak disiplin juga. Iya emang. Nah, abainya tuh ada. Cuman yang saya lihat, Pak, saya lihat nih. Kalau memang abai banget, saya tuh udah lihat di Jakarta dan di perbatasan Jakarta. Dan saya tuh survei dari Jawa Bali nyetir mobil. Nyetir saya pada waktu bulan Maret. Saya nyetir tuh, Pak. Orang itu banyak yang pakai masker malah nggak pakai helm. Kalau di pedesaan. Berarti kan otomatis edukasi saya lebih nyampe. Ya. Ya kan? Nah, itu aja. Jadi gini, kita jangan serta-merta nyalain terus. Mungkin dia abai, kita tanya dulu. Kau punya duit nggak buat masker? Siapa tahu mereka nggak ada duit. Jadi saya selalu melihat point of view dari banyak orang. Siapa tahu mereka nggak ada duit untuk beli masker, sehingga mereka kecewa sama COVID, kecewa sama penanganan. Siapa tahu mereka tahun lalu punya tabungan banyak, sehingga mereka di PSBB terima-terima aja. Tapi tahun ini tabungan itu habis. Dan nggak ada perbaikan, malah 1 juta kasus sebulan. Wajar dong mereka kecewa. Nah, ini yang harus terjadi. Dan buat kawan-kawan sekalian, tenaga kesehatan itu tidak pro pemerintah, tidak anti pemerintah. Salah nih. Kalau ada yang menggunakan dan menunggangi isu kesehatan demi kudeta, apalagi isu kampanye, itu salah. Kita nggak ada yang kayak gitu. Kita hanya berjuang buat gimana caranya nih pandemi kelar. Karena kalau pandemi nggak kelar, ini penanganan pasien di rumah sakit terhalangi. Sampean tahu ya, ada namanya SPOG, kandungan. Ya. Kalau selama COVID, ini orang tuh harusnya ada namanya kunjungan kandungan. Trimester 1, 2, 3. Gara-gara COVID, kunjungannya dibatasin.
Kedua, sekarang kalau mau kelahiran harus di-swab. Kalau misal positif, harus nunggu. Kalau positif pas kelahiran, harus mau nggak mau prosedur COVID. Kalau bayinya positif, harus dipisahin. Dan ingat, gara-gara COVID, kematian ibu dan anak itu meningkat 4,9% dibandingkan kalau dia nggak ada COVID. Jadi ini ngacoin banget, bos, COVID ini tuh. Ngacoin pelayanan pasien, pelayanan dokter ke pasien, terutama dokter kandungan, dokter saraf, dokter mata, orang yang kontrol kanker tiap hari, terapi, kemoterapi nggak bisa di-skip loh. Sekarang kalau kena COVID, orang jarak jauh kemoterapinya gimana? Orang cancer yang imunodepresan, imunnya turun, harus datang ke rumah sakit untuk terapi kemoterapi itu. Padahal di rumah sakit sekarang infeksius, rentan ketularan, ngaco COVID ini. Jadi kita bilang, nakes itu pengen banget COVID kelar. Ya, dan kita jarang ada yang namanya kita dapat bonus dari COVID-in orang. Nggak ada itu. Lu bayangin. Itu fitnah, itu jahat itu. Itu isu jahat karena banyak ibu-ibu dan bapak-bapak percaya. Dan saya yakin akademisi dan sivitas akademik dari IPB harusnya mengerti juga dari hal ini. Jadi jangan termakan. Sampai kritis, silakan. Karena memang harus wajib. Dan ini yang satu lagi. Kritik itu nggak wajib pakai solusi, Bung. Ya iyalah. Yang penting nih buat netizen. Kritik itu ya kritik. Yang tugasnya nyari solusi itu regulator yang dikritik. Lah kalau kritik doang, nah emang kritik. Emang komentator bola nggak kritik? Emang semua komentator ngelatih tim bola? Enggak lah, Bu. Ya kan? Oke. Jebret, Valen Jebret emang ngelatih tim bola? Enggak. Tapi kok jadi komentator, komentari paling jago. Nah, itu. Tapi kan masyarakat juga ngalamin fatigue, pandemic fatigue. Capek juga gitu. Nah, ini apa yang bisa membuat mereka juga lebih ngerti gitu kalau situasi masih gawat seperti itu? Nah, kalau pandemi fatigue, masyarakat itu jujur kalau pandemi fatigue tahamnya denial, Pak. Kalau ada fakultas psikologi di sini yang nonton, mungkin bisa menerangkan. Orang tuh kalau udah fasenya tuh kecewa banget, mereka akan denial, penyangkalan. Jadi pandemi fatigue membuat sebagian warga tuh menyangkal, pasrah, sesuai dengan kata Pak Iman, lebih baik mati COVID daripada mati kelaparan. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan susah untuk mengubah mereka, susah. Dan kalau ada yang usul nih, di pertanyaan saya baca, gimana kalau tas swab itu dipermurah? Gimana caranya orang dari dulu kita impor terus? Tanya aja tuh sama pemerintah, kenapa dari dulu nggak kita usaha untuk penelitian sendiri? Nah, kita kan apa-apa beli kalau kesehatan. Dari dulu kan kita beli. Jadi itu juga kita sampai sekian bulan belum sanggup ya untuk melakukan penelitian menghasilkan zatnya yang untuk swab itu. Belum. Dan hebatnya orang Indonesia yang di Inggris malah ikutan menemukan AstraZeneca. Ya. Kalau ditanya coba dia di Indonesia, mungkin belum. Bakal jadi apa-apa dia? Mungkin akan dianggap. Tapi di Inggris dia sama Prof. Al-Gilbert nemuin AZ. Nah itulah negara maju itu bukan hanya maju infrastrukturnya, tapi juga maju SDM-nya. Dengan cara pendidikan. Karena Inggris dibanding kita kan sebenarnya sama juga tahu hari-hari ini jumlah kasus baru. Tapi mereka yang mati cuma berapa puluh orang. Iya. Jadi yang kalau kita takut sama angka positif, jangan. Makanya kita bilang ini yang salah. Jangan pernah takut sama kenaikan angka positif COVID. Yang kita jadikan patokan adalah positivity rate. Kalau kita angka positifnya tinggi, pasti tinggi karena kita warganya banyak. Tapi dari jumlah tes, tentu kita kan lihat dari yang dites nih. Tracing nih. Ternyata dari 100 tracing, 10 orang kena. Itu udah bagus, 10%. Yang kita pentingkan tuh positivity rate sama angka kematian, mortality rate dan positivity rate. Dua ini masih masalah. Kalau angka kesembuhan sama angka positif, ya kalau warganya banyak ya Indonesia nomor 4 ya sedunia. Udah pasti positifnya nomor 4 juga lah sedunia logikanya. Nggak mungkin enggak. Nomor 3 karena Cina bisa ditekan. Oh iya benar sih. Kalau dia kan negara maju, Pak, susah lah. Ya, jadi itu. Jadi ini buat kita lah. Ternyata kalau Indonesia dari dulu ramah sama peneliti, orang-orang pinter nih di Indonesia di maintain semua, dosen, guru besar. Mungkin kita udah nemuin banyak hal, Pak. Ya, buktinya bisa AstraZeneca kita terlibat di penemuan. Hebat loh tuh, orang Indonesia terlibat sama Prof. Al-Gilbert nemuin AstraZeneca. Dan diwadahi juga, tentu ada duitnya juga tuh dari NHS. Di sana kan NHS, National Health System, dari punya UK itu. Itu kan jelas, berarti ada yang ngurus. Nah, kalau kita bansos saya dikorup, Pak. Nah, Pak Iman, jadi kan
ini fokusnya ke COVID semua, tapi banyak hal yang tetap harus berjalan. Ini menyeimbangkannya itu jadi bagaimana pula. Tadi katanya kan bansos juga sulit lah untuk diharapkan secara penuh. Masyarakat boleh akhirnya melakukan kegiatan sedikit banyak. Tapi bagaimana kita mencari keseimbangan titik aman ini? Jadi begini, sebetulnya solusi akhirnya kan vaksinasi. Memang tidak akan menjamin semua orang menjadi imun atau kebal, ya kan? Karena tergantung pada efikasi rate-nya juga kan. Tapi setidaknya, ya, kalau vaksinasi ini bisa dipercepat sekian kali lipat, ya kan? Maka kemungkinan ekonomi juga akan berjalan dengan lebih baik. Ya. Jadi selama vaksinasi itu belum mencapai taruhlah 2/3 penduduk Indonesia, kita akan selalu dihadapkan pada apa yang disebut trade-off antara ekonomi dengan kesehatan, COVID, ya kan? Trade-off antara kepentingan kehidupan dengan kepentingan untuk hidup. Kira-kira itu simpelnya. Sekarang vaksinasi masalahnya kan baru 8,5% yang sudah lengkap ya. Iya, dan kita stoknya masih banyak sebetulnya. Jadi ini masalah logistik, ya kan? Distribusi logistik. Ya, masalah logistik. Jadi sistem apa ya? Pengiriman, ya kan? Kemudian deployment of tenaga medisnya, ya kan? Ya, sekarang aja kan kalaupun di Jakarta nih, teman-teman saya kan kemarin jadi relawan vaksin, ya kan? Itu cari nakes aja untuk nyuntik agak susah, ya kan? Gitu. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, kalau harus dilibatkan dalam hal ini. Ya betul. Jadi Dokter Tirta, PPKM itu sampai kapan kalau sudah seperti begini menurut Anda? Kemungkinan besar kayak kita membaca ya strateginya Pak Lut ini cek ombak. Jadi beliau ini tipikal cek ombak. Jadi kita lihat dulu kalau seminggu ini ternyata naik turun. Anda kan udah bisa menduga lah kira-kira naik turunnya itu setelah sekian tahun setiap hari Anda amati akan seperti apa ke depan. Anda pasti bisa menduga kalau di soal kasus. Kalau dugaan saya PPKM itu levelnya diturunkan bukan karena kasusnya terkontrol. Karena desakan untuk ekonomi. Ya, itu udah terbaca banget kok. Itu udah terbaca banget bahwa memang PPKM ini dilonggarkan bukan karena kasus terkontrol, tapi karena lebih banyak masyarakat yang mengkritik karena terdampak akibat ekonominya. Karena mereka juga mereka bilang soalnya, ya lu nyuruh gua prokes, gua nggak bisa beli duit, nyari duit buat beli masker, Pak. Gimana caranya gua prokes, orang nggak ada duit, gimana? Terus jadi PPKM-nya akan dilonggarkan karena kemungkinan besar minggu depan kemungkinan besar nih, ntar dianggapnya seorang kemungkinan besar akan dilonggarkan karena ketiga. Ya karena ini level 3, level 2 lah, karena banyak masyarakat yang udah menekan karena nggak bisa lagi cari duit lagi, udah kacau lah, kepus lah, kepepet apalagi ini udah beres semester 2 dan mendekati kemerdekaan. Terus yang kedua, ya kemungkinan besar caranya adalah angka kematian masih stabil di 1.000. Jadi akan ada setiap hari 1.000 orang meninggal karena COVID. Ya, intinya buat masyarakat bukan masuk menakuti. Orang meninggal itu bukan angka. Mereka tuh orang, Bos. Orang. Satu orang meninggal itu butuh, kalau misalkan dia dikubur secara muslim, itu kan 2 kali 1 atau 2 meter kali 1 minimal. Lu bayangin kalau misalnya meninggal itu 1.000 orang, berarti butuh di jarak-jarak 2.000 meter lahan. Dempet-dempetan itu 2.000 meter juga. Berarti kalau dijarakin aja itu butuh 3.000 meter, Bos. Ya, jadi buat masyarakat nih, angka kematian itu menjadi patokan apalah kesuksesan penanganan COVID. Kalau di negara yang angka kematiannya itu tinggi banget, berarti penanganannya nggak begitu bagus. Sistem kesehatannya kewalahan. Iya, kewalahan banget. Kalau kayak Inggris naik, tapi kita lihat angka kematiannya bisa ditekan. Karena mereka vaksinasi sudah mencapai 80%. Ingat loh, Inggris tuh sekarang F1 udah 350.000 orang nonton, IPL udah dibuka. Kenapa? Kita harusnya iri loh mereka tuh. Ya, Euro kemarin kan rame. Siapa dulu yang menghujat Inggris? Lockdown. Akhirnya apa sekarang? Udah buka duluan mereka. Nah, kita bingung.
Cuman saya juga minta itu selama yang megang Pak Luhut saya masih percaya. Oke. Masih paling enggak beliau lebih tegas daripada yang lain. Lebih tegas dan rasional. Ya walaupun salah ngomong yang terkendali jadi. Ya biasa lah, namanya orang tua ya maklumin lah. Itu beliau kita kritik loh, yang kritik langsung kita loh bilang. Tapi kalau nggak kayak itu kenapa ngomong terkendali Pak? Ya maaf kemarin saya soalnya ini salah ya intinya salah bicara lah. Ya udah kalau tapi selama dari kita lihat nih semua menteri kalau yang handle beliau saya masih trust. Masih trust, jujur masih trust. Masih. Yang penting tetap kalaupun itu dikurangin, apalagi kemudian ada isu mau kudeta segala macam kan itu bikin juga jadi rada-rada. Itu kacau lah. Itu nanti dulu lah tunggulah kamu itu mau bernarasi politik. Tapi kan ada isu itu. Iya betul itu Pak. Memang betul. Tapi kan saya maksudnya bukan ke Bapak, ke orang-orang yang nonton. Ya. Apa itu kemarin Jokowi Endgame gitu kan. Ya udahlah nanti dulu lah kau itu. Kita ini pusing-pusing ini pas yang nggak habis-habis. Daripada kau kayak gitu udah kerain relawan kau kasih orang tuh bantuin saya balas admin lu. Kau antara gitu daripada urusan nggak jelas kayak gitu. Nanti dulu lah kalau benar sih. Tapi kalaupun itu betul, Anda perkirakan akan diturunkan levelnya sehingga ada pelonggaran lagi, itu minimal yang harus dilakukan orang itu apa? Jadi kalau dilakukan pemerintah menguatkan obat di puskesmas, jadi angka kematian bisa dikontrol. Jadi obat sampai puskesmas. Ya obat sampai puskesmas, jangan telemedicine. Dibalik obat tuh kasih puskesmas. Lebih kurang pokoknya puskesmas. Jadi masyarakat itu ke puskesmas dulu, nggak ke rumah sakit. Jadi puskesmas perkuat. Tepat. Relawan kirim ke puskesmas juga mungkin. Nah, ya tepat. Itu pengiriman dan lain sebagainya. Itu dari awal kita tuh sudah luar biasa kok dibentuk Posyandu tahun BKKBN bentuk Posyandu tahun 78. Posyandu itu ada 300.000 bos. Kenapa nggak dilanjutin loh Posyandu tuh? Ya kan, kalau 300.000 itu vaksin satu Posyandu 20 aja udah kelar itu, udah selesai. Kalau satu puskesmas satu vaksin aja udah selesai, nggak akan. Karena kan satu puskesmas cover satu kecamatan. Nah terus yang kedua kalau buat warga ini ya hidup sehat, olahraga lah yang masih sehat, tolong olahraga minimal 2 kali seminggu. Janganlah ketika sakit lagi panik terus beli suplemen. Terus selama ini nggak makan buah, selama ini nggak hidup sehat, ya kan? Masih kurangin. Ya nasinya tuh nasi putih itu dikontrol, jangan makan terlalu banyak lah, ya kan? Apalagi kalau di atas jam 6 sore aktivitas pencernaan kita itu lambat. Jadi batasi intake karbo, yang banyak tuh intake protein atau sayur. Makanya kalau orang pedesaan sehat-sehat karena dia jarang makan aneh-aneh fast food, bakar-bakaran, makannya apa? Sayur pecel itu. Kalau di Jakarta pecelnya beda, pecel tuh kayak penyetan di sini. Kalau di Jogja sama Boyolali, pecel tuh ya pakai sambal kacang, pakai sayur. Iya, jadi kan kalau kita bilang buat warga itu nggak usah panik. Nah, influenza sama COVID itu bisa dibedakan. Kalau influenza buat kawan-kawan nih, rata-rata 3 hari awal COVID sama influenza itu mirip. Demam, nyeri sendi itu influenza juga ada, sinusitis ada, tonsilitis juga kayak gitu. Cuman bedanya di hari keempat. Hari keempat sama 5, kalau dia influenza, dia tuh pilek. Pilek bersin luar biasa. Ya, tapi kalau misalkan COVID, dia langsung batuknya tuh ngekel. Batuk berat tapi dahaknya nggak keluar. Nah, dahaknya tuh nyangkut di sini. Itu ciri khas COVID banget. Anosmia tuh ciri khas nomor 3. Baru nanti kalau diterusin, kalau di isomannya bagus, hari ke-7 dia sembuh. Nah, kalau lansia, 20% yang kena COVID, itu di hari ke-8 malah memburuk. Karena virusnya bukan di sini lagi, di nasofaring, bukan di orofaring, virusnya tembus ke paru. Disitulah dia terjadi peradangan. Makanya titik kritisnya COVID itu hari 7 sampai hari 9. Lewat dari itu, kalau dia ada apa-apa, bukan COVID-nya lagi, bukan virusnya lagi penyebabnya. Iya, itu efek sekunder ya. Efek COVID itu tuh ibaratnya kayak cuma nyenggol doang. Yang terjadi adalah ya sistemik. Nanti terjadi peradangan, banjir paru-parunya. Jadi masyarakat pakai jaga hidup sehat. Masker tetap kenakan? Iya, ya. Jadi intinya ya, masker 3M-nya tetap jalan. Dan kalaupun kalian nggak bisa pakai, kalian lupa pakai masker, ya ingetin sesama. Loh dok, saya ngerokok. Ya kalau kamu ngerokok kurangin. Tapi kalau nggak bisa kurangin, masker ketika ngerokok masukin kantong. Kalau makan, maskernya jangan di dagu. Lebih baik masker masuk kantong daripada masker di dagu. Lebih baik masker masuk kantong daripada masker di dagu. Ya, dan gantung yang anak-anak kekinian. Gantung leher tuh nggak bermanfaat. Ngapain kau itulah. Oke. Jadi itu, dan ingat, kalau kalian punya lansia, ibu-ibu, orang tua, di atas umur 60 tahun, kalian harusnya aware, bos. Kalian silent killer mereka. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak udah percaya hoax, anaknya ngebawa virus. Ntar kalau sakit nggak mau diperiksa ibunya. Lewat. Ya makanya rentan loh. Janganlah, saya udah capek banget baca berita duka soalnya di WA.
berita pasien, aduh pusing saya itu. Jadi tetap tahan mereka di rumah lah kalau yang lansia itu kan udah Lansia, iya benar. Kalau anak muda 80% itu kuat. Kenapa? Anak muda kan memang lagi posisi kita tuh fit banget gitu loh. Ya. Maksud anak muda tuh di bawah 20 atau gimana? Di bawah 30, di bawah 35 tahun, dewasa muda. Oke. Teenager dan adult dan dewasa young adult itu tuh memang masih kuat imunnya karena kita sel-sel masih aman. Tapi kalau di atas umur 30 itu sudah mulai terjadi penurunan fungsi sel. Oke. Itu sih kalau buat warga. Jadi masih di atas 60 diam di rumah. Dan urus ya, kalian mau influenza, mau COVID, mau radang tenggorokan, kalau udah demam tuh isoman, jangan dipaksa ke kantor. Bos-bosnya dong. Tolong refleksi, masa orang karyawan pilek disuruh masuk kantor, sekantor kena semua lah. Oke. Jadi di sini kritik juga buat para owner dan leader dan direktur. Sadar diri kalau karyawannya lagi sakit, pilek dan benar-benar dibuktikan pilek, jangan dipaksa masuk. Sekantor kena tuh nanti. Tapi kalau menurut saya ini end game-nya itu kan divaksinasi ya. Betul. Vaksinasi itu lebih murah dari tes swab. Ya kan? Ya. Vaksinasi itu lebih murah daripada subsidi atau apa? Subsidi bansos. Ya kan? Bansos dan lain-lain. Karena itu menjadi sangat penting juga dari sisi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ini mungkin sampai 2 atau 3 juta vaksin per hari ya gitu. Dan kalau tadi menurut keterangan Dr. Tirta kan menjadi lebih mudah untuk memberdayakan puskesmas sebagai pusat vaksinasi. Sebagai begitu, end game-nya ya vaksinasi untuk menghilangkan trade off antara ekonomi dan ini Kang Iman, jadi ada yang dari Luwu, Sulawesi Selatan, Pak Ibrahim Hambali. Ini penyelesaian masalah sangat penting dengan regulasi pemerintah PPKM level 4. Memperhatikan kembali penggejutan di bidang pangan, ini bagaimana pengontrol di bidang pangan, pertanian dalam situasi begini sudah ada perhatian, karena memang penting juga tadi kan soal pangan ini jadi masalah karena itu menentukan kesehatan warga. Dalam situasi pandemi begini, Pak Iman? Iya tentunya kan sekarang supply chain-nya aja ya kan yang akan jadi masalah karena mobilitas orang kan terbatas begitu loh. Tetapi juga nggak bisa kita mengandalkan taruhlah bansos dalam bentuk natura ya in kind ya kan. Cukup pakai elektronik money lah, pakai elektronik money, pakai rekening ya kan. Kemudian berbelanja, artinya kemudian supply chain ini ditentukan seperti as if normal, gitu loh. Gitu aja sih kalau di masalah pangan. Supply chain jadi bermasalah karena dalam situasi begini ya pengiriman dan lain sebagainya itu yang jadi problemnya dan tapi sedikit banyak emang industri pangan pertanian kan memang paling sedikit terpengaruh oleh COVID kalau secara risiko. Natural aja kan pertanian di Indonesia kan masih tradisional kan masih open air gitu loh ya, di outdoor ya. Di mana tingkat penularan itu relatif kecil dibandingkan ruangan tertutup ya kan gitu. Jadi natural kenapa pertanian itu masih menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi Pak Iman, kalau melihat bahwa ini PPKM diperpanjang, tapi kemudian sedikitnya akan ada penurunan karena tekanan-tekanan yang sifatnya non-medis, dan tingkat kematian masih akan tetap, kalau menurut perkiraan Dr. Tirta, di atas 1.000. Ya kan kriterianya kan sudah jelas, level 1, 2, 3, 4. Jelas lah ya kan, gitu. Dan nggak mungkin dalam situasi yang sekarang ini, pemerintah memanipulasi data tuh hampir muskil ya kan, hampir muskil. Makanya kemudian kayaknya sih kalaupun diturunkan taruh ke level 2, nanti naik lagi tuh ke level 3. Kayak ombak aja terus naik turun statusnya gitu. Kira-kira akan begitu terus selama vaksin itu belum tersebar merata. Dan kita harus disiapkan masyarakatnya dengan situasi begini ya. Ya terus siapa lagi yang mau nolong masyarakat kecuali masyarakatnya ya kan, kecuali misalkan kita punya 1.000 orang yang kayak siapa tuh yang nyumbang di Sumatera Selatan tuh. Theo apa? 2 triliun dia sumbang ya.
1 orang 2 triliun aja mbak. Mantap. Selesailah negara kalau ada 1.000 orang seperti itu. Ya, 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 ya. Kalau misalnya ada 10 konglomerat lain seperti itu, mungkin sedikit banyak udah tertolong. Ya, tapi nggak semua orang konglomerat kayak gitu. Iya. Banyaknya malah bisnis kayak gitu obat. langka. Kita nggak bisa mengharapkan bantuan itu dan udah langka banget lah. Ya. Karena sekarang kalau tahun lalu yang remuk karena COVID dikit, tahun ini semua remuk karena COVID. Kalau dulu bantuan-bantuan di pinggir rumah segala macam pasti banyak karena orang lebih banyak yang tidak kena. Sekarang orang udah lebih tabungan, banyak kena, jadi dia udah pikir. Makanya kan saya bilang, COVID ini tuh akan menentukan, akhirnya orang akan kembali mikirin diri sendirinya. Oke. Tapi mungkin tadi kata Kang Iman, nanti diturunkan ke level 2, nanti naik lagi ke level 4 itu, mungkin nggak seperti itu, Dok? Mungkin lah, jelas kayak cek ombak, level 2, level 4, level 2, level 4. Nah ini bagaimana untuk menyiapkan masyarakat supaya yang seperti ini nih yang akan terjadi? Ya siap-siap aja lah, intinya kayak Inggris. Jadi leveling ini tuh pertama kali dipopulerkan di Inggris. Inggris tuh lockdown-nya sampai level 7. Oh 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang udah level 4, level 2 lagi. Nanti kalau misalnya perlu diperketat, perketat lagi. Kalau misalnya dilonggarkan, longgarkan lagi. Yoi, dan saya yakin ini keputusan benar, harusnya level-level gini dari tahun lalu. Itu benar. Sama seperti Pak Iman tadi bilang, harusnya dari awal seperti itu ya. Harusnya emang benar, saya dengan kata Pak Iman ya, kayak ya kalau zaman dulu tuh kayak mau karena ya binari, kayak ya atau tidak. Gak ada tengah-tengah, biner banget ya, kayak sistem program 1-0. Ya 1 ya. 06 ya, 04 tidak. Padahal nggak bisa kayak gitu kan. Yang harusnya dulu tuh levelnya level 1 dulu. Jadi kan di lock tuh 1 kota gitu kan. Terus level 2, level 3, level 4. Jadi nggak kayak gini. Ini sekarang udah kacau level 4. Nanti level 4 plus ya. Harusnya leveling gini tuh dari dulu. Dulu. Cuman ya udahlah, nggak bisa bahas masa lalu lah. Yang jelas saya minta pertanggungjawaban menteri dulu yang bilang katanya COVID takut ke Indonesia karena ada bea cukai sama takut imigrasi. Itu masih saya ingat-ingat sama menteri. Nah, iya, itu juga yang harus diingat-ingat oleh para pejabat. Kita ingat kata-kata almarhum COVID-nya yang takut masuk Indonesia, tabung oksigen yang masuk. Iya benar. Gitu. Kita ingat kalau kata almarhum Pak Gus Dur, kayak Gus Dur. Kita boleh memaafkan orang seperti itu, tapi jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupain. Jadi kita ingat-ingat nih siapa yang ngomong kayak gitu. Besok ketika pandemi udah selesai, tandain. Berarti orang ini kalau ngomong asal, Bos. Udah gak kompeten ngomongnya asal. Jadi udahlah, gak usah. Ya. Udah malas debat. Kalau udah kayak gitu udah malas debat. Lu 2020 ngomong COVID sembuhkan nasi bungkus lu. Gue inget baik lu. Dari 1 itu aja kita maafin. Oke, lu salah ngomong. Tapi kita ingat kayak gitu. Ya. Karena dia belum minta maaf. Dia belum minta maaf soal statement itu. Saya masih ingat 3 menteri itu. Ntar kalau saya ngomong ini kena ITE, takut saya. Enggak kena ITE lah. Orang cuma ngomong kayak gitu. Dan yang boleh ngomong kayak gitu emang adalah relawan COVID seperti Dr. Tirta ini. 1.000 orang seharian dilayani. Iya, harus ngomong. Ntar soalnya kalau ditanya, siapa kamu? 1.000 orang. Pak. Pak, saya pernah digituin, Pak. Saya, demi Allah, pernah digituin. Jadi saya pernah ngeritik sekali di sebuah acara TV lewat Zoom. Saya nggak bisa datang karena memang dianjurkan senior nggak datang. Pas itu lagi ganas dekat larangan mudik, bahas vaksin Nusantara. Saya kan ngeritik ya. Terus saya diginiin sama salah satu pejabat. Siapa kamu? Masih muda, kuar-kuar, nantang debat. Saya ini anggota dewan. Saya jawab, saya lawan lapangan. Ketemu orang tiap hari 1.000. Gimana, Pak? Diem dia. Ya, tapi saya kan boleh statement. Jangan mentang-mentang Anda pejabat, Anda bisa statement Anda anggota dewan. Saya orang lapangan. Langsung diem, ngambek. Boleh. Dr. Tirta boleh ngomong apa aja. Sekarang dia bisnis sepatunya. Bukan saya boleh ngomong apa. Ntar kalau saya ngomong inflasi juga nggak boleh, Pak. Enggak, karena udah ngomongnya pasti bisa marahin nanti saya sama Pak Faisal Basri saya. Weh, kamu tak ngomong inflasi, bukan orang ekonomi kamu. Jangan, itu Pak Iman yang ngomong nanti kalau. Oh iya, Pak Iman, setuju. Jadi itu kita buat. Jadi sekarang tuh warga takut buat ngomong. Sebenarnya Pak, saya yakin Pak, warga itu tuh pengen ngeritik, pengen curhat mengenai kondisi kampungnya. Tapi ngaku COVID aja udah dikucilkan, nggak ada duit, ya kan? Terus disidak, dipermalukan, mereka takut. Jadi fear fear-nya itu bukan fear COVID, tapi fear kalau ntar gua COVID. Sanksi sosialnya, ya, risiko sosialnya. Resiko sosial. Saya lihat video kemarinnya digebukin rame-rame itu. Ya. Itu ngawur banget itu. Jadi kalau saya bilang memang kita ini harusnya memang
benar kata Pak Iman, kita harus siap ya warga, level 2, level 4 itu akan di turn off. Jadi mungkin minggu depan level 2, tapi 3 minggu lagi mungkin level 4, lu harus siap semua. Oke. Semua harus siap, terutama kalangan pengusaha. Ya, harus saya udah rugi 4,6 miliar, Pak. Aduh. Makanya kalau yang nyumbang 2T kemarin luar biasa tuh, hebat banget lah. Saya udah. Ya. Oke. Ternyata juga masih banyak sifat kedermawanan di Indonesia. Dr. Tirta sudah menunjukkan pengusaha. Kenapa Pak Iman? Bikin relawan vaksin dong. Sudah Pak. Sudah sama Pak Kapolda saya 1.000. Tapi masalahnya Pak, vaksinatornya udah dikit banget, susah. Tukang suntiknya? Dikit. Jadi problem itu nggak selesai kita. Ada dosisnya, kurang vaksinatornya. Ini lagi nyari kita. Jadi target kita kan kita ngumpulin 1.500. Ini sama Halo Dokter udah kekumpul 1.148 per update. Perlu berapa vaksinator kalau segitu? Ini kita butuh 1.500 vaksinator. Kita baru kekumpul 1.148. Jadi buat kalian yang tinggal di Bogor, 300 lagi. Tapi ingin membantu vaksinasi di Jakarta agar cepat kelar, bisa langsung daftar, langsung cek websitenya Halo Dokter itu. Apa syaratnya? Jakarta memanggil. Syaratnya orang awam jadi tim screening boleh. Kalau dokter atau perawat bisa jadi vaksinator sama kedokteran gigi. Kedokteran hewan boleh nggak? Boleh aja. Nanti bisa jadi tim screening atau tim observasi boleh. Yang penting yang nyuntik itu adalah. Kenapa? Dokter hewan bisa nyuntik loh. Iya boleh aja. Yang penting ada standarisasi. Jadi intinya kalau tim kesehatan tuh yang vaksinator sama observator. Kalau yang orang awam jadi screening. Daftar aja. Nanti habis dari Jakarta. Kemana daftarnya? Apa? Kemana daftarnya? Cek websitenya Halo Dokter atau cek Polda Metro Jaya dan cek Creadox itu sudah ada pendaftarannya. Jadi dari Jakarta nanti langsung lebar ke Bodetabeknya. Oke. Jadi memang kalau semuanya mau memberikan perannya untuk memperbaiki nggak ada duitnya. Akan jauh lebih baik. Nggak ada duitnya emang. Nggak ada duitnya. Dokter Tirta 1 jam lebih bicara di sini nggak kita bayar sama sekali. Harus ikhlas emang nggak ada duitnya. Emang nggak ada duitnya. Jadi semuanya untuk perbaikan ke depan. Kalau mau ngincar duit sana dagang oximeter tuh, jajah tuh. Masa oximeter jadi 1 juta tuh gimana ceritanya orang saturasi itu. Atau tabung oksigen ya. Wah, gila tuh. Ada satu obat habis semua tuh, gila itu. Emang saya nggak menampik kok ada yang membisniskan COVID dengan cara memarkup harga obat tuh banyak itu. Itu saya temuin sendiri soalnya. Ya, problemnya memang seperti itu, tapi ya mudah-mudahan lah masih ada potensi kebaikan dalam diri kita masing-masing. Dr. Tirta sudah menunjukkan contoh bagaimana dia bekerja setiap hari gratis, semuanya dilayani 700 sampai 1.000 orang pasien, berikan resep dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang memberi bantuan sampai 2 triliun rupiah. Jadi artinya kita mungkin masih bisa menolong diri kita sendiri dengan potensi kedermawanan yang kita punya masing-masing. Terima kasih Dr. Tirta, terima kasih Kang Iman, dan viewers, terima kasih atas perhatian Anda semua. Besok kita akan ketemu lagi, masih banyak bahasan yang bisa kita bincangkan di Fem Station ini, tapi jangan lupa dukung kami juga dengan memberi subscribe, memberi like, memberi komentar, dan men-share setiap tayangan yang disajikan di akun YouTube Fem Station. Tunggu kami besok, stay home, stay safe, stay healthy, and stay tuned with Fem Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.